Kembali lagi di Golus, golongan makhluk halus. Mereka tidak terlihat, tapi sedang memperhatikan kita. Assalamualaikum. Di segmen ini kami mendatangkan narasumber yang bernama Mas Suwar. Gimana Mas Suwar? Ya. Jadi gimana Mas Suwar tadi perjalanan dari rumah? Ya biasa-biasa saja malam. Agak mencekam sedikit. Santai aja Mas di sini ya. Jadi Mas Suwar ini mau bercerita katanya pernah mengalami kejadian horor. Itu gimana Mas ceritanya? Saya kan pekerja di proyek ya. Jadi pindah-pindah proyek satu ke lainnya itu kan dari waktu ke waktu kan terus berganti. Ya, kadang ada yang lingkungannya bersahabat, kadang ada yang enggak. Seperti maksudnya lingkungan gaib lah gitu. Dengan banyak juga yang mengganggu. Ya ada yang wujud-wujud, ada yang cuman suara gitu sering. Pengalaman saya waktu di luar Jawa ya, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung itu kan, karena orang proyek kan kalau tidur kan ala kadarnya kan, maksudnya kami nggak dibikinin mes atau kos kan ya, misalkan kerja di situ ya tidurnya di situ. Kebetulan saya kerja bikin mes di wihara ya, itu buat biksu-biksu dari Vietnam kalau nggak salah. Saya termasuk orang baru di situ. Terus ada yang cerita mistis-mistis gitu. Kalau setiap malam itu dengar suara-suara itu. Jadi suaranya itu suara di siang hari itu, malam di tengah malam itu persis ditiruin. Oh, jadi ceritanya Mas Suwar ini tidurnya atau tinggalnya di wihara yang dikerjakan itu ya? Iya. Kan kebetulan mes yang buat biksunya itu kan belum jadi. Kalau bangunan wiharanya buat sembahyang itu. Jadi Mas Suwar itu tidurnya di yang mes mau dibangun itu. Iya, cuman di sebelahnya itu, sebelah kiri. Awalnya kan nggak percaya, saya orang baru. Misal kayak orang memasak gitu lah, bunyi ulekan itu kalau malam ada yang denger kayak gitu. Oh gini, jadi kalau waktu siang itu ada aktivitas apa, itu malamnya itu pasti ada suara. Iya persis itu ya? Persis ya. Waktu itu awalnya cuma orang cerita gitu, iya. Tapi Mas Suwar ini tidak percaya. Kebetulan kan semalam apa itu, saya tidur lebih awal, sekitar jam 1 atau jam berapa itu saya kebangun, terus nggak bisa tidur. Kan pas siangnya itu biksu-biksu itu buka patung Buddha yang dari, nggak tahu dari Thailand atau dari Cina itu, yang di wihara lantai 2 itu. Kan bunyi orang bongkar palet lah gitu ya, pakai palu kan kayak gitu. Saya dengar suara seperti itu persis pas kayak di siang hari, pas bongkar palet buat palet patung Buddha yang dari Cina. Jadi malamnya itu Mas Suwar
mendengarkan suara persis pada waktu siang hari waktu pembongkaran valet itu ya. Iya. Jadi waktu itu gimana responnya Mas War itu? Kan yang awalnya tidak percaya terus mengalami sendiri. Saya sempat keluar, denger, saya deketin. Setelah begitu dekat ke atas, suara itu hilang. Soalnya jelas banget. Oh, hilang begitu aja ya? Padahal sebelumnya itu jelas banget gitu. Jelas banget. Sering kejadian seperti itu. Kadang kalau orang lagi tarik besi atau holo, malamnya bunyi juga. Cuman kalau bunyi-bunyi mesin enggak. Kalau benda-benda Benda-benda bergerak gitu ya. iya. Suara-suara gitu. Kalau mesin, mungkin kalau mesin susah niruinnya. Jadi kalau untuk penampakan Mas atau patung bergerak atau apa gitu, pernah atau gimana tuh? Kalau saya seringnya itu, kalau orang Jawa bilang tindien, tidur nggak bisa, pas posisi tidur kebangun nggak bisa gerak, badan getar, cuman kepala bisa oleh kanan kiri gitu kan. Cuma sadar tapi nggak bisa gerak. Iya, mau ngomong aja susah. Biasanya ada sosok. Oh, waktu tindian itu Mas War itu melihat sosok apa Mas itu? Saya pernah waktu itu kalau nggak salah di proyek di Depok ya, Jawa Barat itu. Pas mau renov kan, rumah udah dibongkar, kebetulan tinggal satu kamar buat saya tempatin. Jam 12 malam saya belum tidur kan, masih ngerokok enak di luar gitu, tapi kan kok kayak ada orang jalan gitu kan. Nah, habis itu habisin rokok, baru tidur sebentar, bangun cuman setengah sadar itu kan. Kayak ada wajah ya cewek lah, usia SMA, kira umur berapa itu, sekitar 16 pakai jilbab putih. Cuman ini apa, wajahnya itu pucat, bibirnya putih, jelas depan saya gitu. Lama-lama saya mau berontak kan nggak bisa. Temen saya dengar, mungkin kan pas waktu itu dengar suara saya kayak gimana gitu kan. Temen saya kebangun kan, bangunin saya. Setelah itu lama-lama wajah itu semakin jauh hilang. Oh. Jadi waktu itu Mas War itu tidur berdua sama teman kerja ya? Iya, teman kerja. Jadi mungkin bisa diceritakan Mas itu tempat kerjanya itu seperti apa? Ya di perumahan biasa, cuman setelah itu kan saya cerita-cerita gitu kan. Emang kata yang nempatin yang punya rumah, emang ada sosok-sosok, kadang ketawa, suara cewek. Oh, jadi Mas War itu mengalami kejadian seperti itu, lalu Mas War itu bercerita lah sama yang punya rumah. Iya. Yang punya rumah menceritakan. Iya, tapi selang agak lama gitu. Mungkin takutnya yang punya rumah kan, ntar saya tambah takut. Iya. Tapi itu yang tadi itu bukan cuman saya aja, temen saya gitu, ngalamin pas malam itu juga, gantian gitu. Ngalami kejadian horor itu juga Mas? Sama, cuman dia sosoknya anak-anak kecil gitu. Kan gantian kan, dia habis bangunin saya cerita gini-gini, saya balik tidur lagi kan. Taunya kan udah hampir subuh itu kan. Teman saya katanya bikin kopi, tapi saya posisi udah tidur. Habis ya kalau dengar suara masjid itu udah habis sholat subuh lah kan, kedengarannya kan udah yang baca sholawat apa kan, kayaknya udah habis subuh. Saya bangun, tapi teman saya gantian gitu kan. Saya kebangun, dia udah tidur lagi gitu kan.
cuman dia bikin kopi ditaruh di sebelahnya gitu. Lalu saya dengar teman saya itu kayak gimana ya, kayak gaduh gitu. Terus saya bangunin, kan posisi saya kan di sebelahnya. Kamu kenapa? Dan teman saya kaget dia sebelum katanya itu dia lihat anak-anak kecil banyak mau minum kopinya gitu. Aneh. Kayak gitu sering-sering. Jadi setelah kejadian itu mungkin itu baru pertama kali ya Mas di situ kejadian itu. Jadi untuk setelahnya Mas, setelah itu ya paling bayangan-bayangan gitu. sering ada bayang-bayangan gitu. Cuman kalau di proyek lain ya ada sih penampakan. Pernah di daerah Jakarta dekat rumah sakit angkatan laut kayak itu kan ada bangunan tinggi kayak gedung itu, kayak apartemen. Jadi orang proyek kan tidurnya nyari yang adem aja kan, kan yang nggak ada nyamuk, ada anginnya itu kan nggak nentu lah pokoknya tidurnya. Saya sama temen saya itu naik kayaknya ke lantai 6 atau berapa, posisi cari angin lah, kan bangunan baru struktur kan. Tapi itu lebih ngeri lagi, kita lihat yang bangunan sebelah yang di lantai atasnya itu banyak sosok-sosok kayak kuntilanak lagi uncang-uncang gini. Jadi menampakkan diri tuh kelihatan. Iya, tawa-ketawa terbang. Ya kalau kitanya takut asal lari aja kan kita jatuh. Bisa jatuh ya. Karena itu di lantai atas ya. Jadi kok nggak mendekat Mas itu? Enggak, dari jauh. Dari jauh. Kalau ya suka dukanya kerja di proyek pindah-pindah kan gitu. Kadang ada yang tempatnya angker juga kan banyak. Ya baru datang aja kadang suara-suara udah ada gitu. Tapi untuk kerja di proyek nggak pernah lembur gitu Mas, terus mengalami kejadian yang janggal atau aneh gitu? Ada itu, pernah teman saya, kalau saya panggilnya Om, udah lebih tua dari saya. Malam-malam kebetulan kan rumahnya besar itu di daerah Pondok Indah, rumah elit. Rumahnya kan lihat rumahnya aja klasik, serem gitu kan. Malam-malam aku sama teman-teman kan pada lembur gitu, tapi si Om itu nggak mau, dia lagi libur gitu, katanya capek gitu. Ya santai-santai di kamar yang buat dia tidur kan, tiba-tiba teriak-teriak dalam, katanya pintu nutup sendiri, terus handle pintunya itu gerak-gerak. Itu semua orang lari ke situ semua. Katanya awalnya dia lihat rambut panjang gitu kan, cuman dilihat terus pintunya ketutup sendiri, pintunya gerak-gerak apa handle pintunya. Jadi nyampe si Om teriak-teriak ketakutan ya? Iya. Saking takutnya itu sampai teriak-teriak. Padahal itu udah sering kita ngomongin gitu. Di sini kalau bisa jangan sendirilah gitu. Malah dia nggak, karena dia nggak ngikut lembur kan, istirahat sendiri di kamar gitu. Oh tapi sebelumnya sudah ada kejadian yang mungkin di teman Mas War yang lain gitu ya? Sering itu ada yang pernah kejadian tuh, dia tidur di lantai 1, tahu-tahu udah dipindah ke lantai 2. Itu yang pengalaman ngeri kan. Padahal itu kalau naiknya aja, kalau nggak pas
posisi itu kan kebetulan tangga lagi diganti kan, dibongkar, mau di motornya kan diganti posisi. Kalau naik ke lantai 2 kan susah ya, pakai tangga kayu kan nggak mungkin, kalau nggak orang mungkin ya kalau orang nggak sadar kan nggak. tiba-tiba tidur di lantai 1 bangun-bangun di lantai 2. Di lantai 2 aja di kamar mandi, di posisi di kalau kita sering sebut di bakgib lah, yang itu yang buat mandi berendam orang-orang kaya itu di kamar mandi itu. Mungkin kawan Mas War ini lagi ngadu mungkin ya. Betul. Jadi masih mau ada yang diceritakan lagi Mas? Banyak sebenarnya. Cuman sering ngalamin kayak gitu. Itu masih sama di Bangka sana sama gitu, yang kayak tadi yang suara-suara itu. Kalau misalkan siang ada orang lagi pasang keramik gitu kan, ngumpulin ini ya bunyi gitulah, malamnya pasti ada. Jadi yang di wihara tadi Bukan, yang tempat lain. Kebetulan itu lagi bikin rumah bersalin. Jadi di tempat lain sama ya? Mungkin si makhluk astral Bangka ini memang usilnya gitu ya? Iya, mungkin. Jadi memang aktivitas di siang hari itu muncul lagi di malam hari. Tapi kadang juga yang sosok suara orang ketawa itu ya. Kebetulan teman-teman kan baru datang dari Jawa, sore hari maghrib langsung masuk ke saya waktu itu tempat tidurnya kan masih bikin bedeng lah, ada orang tua. Jadi itu balok-baloknya itu dari kayu ulin besar-besar kan, dibeladak kayak rumah kayu. Itu pas mau maghrib ya, itu juga di yang rumah bersalin itu. Rumah itu kayak bedengnya itu kayak digoyang, ada gempa itu sama suara perempuan gitu, tawa. Oh, jadi rumahnya digoyang-goyang ya? Padahal kalau cuman satu orang aja goyang nggak mungkin gerak. Kan aneh. Jadi ngomong-ngomong, diminum dulu Mas kopinya Mas. Oke. Sambil ngerokok nggak apa-apa. Oh Mas, ngerokok dulu Mas. Jadi dari cerita-cerita Mas Suar ini yang paling berkesan itu cerita yang mana, atau pernah mengalami kejadian seperti apa yang paling berkesan? Kalau saya sendiri sih alhamdulillah nggak pernah ya, maksudnya sampai sesial. Kebetulan ada temen dari Pacitan ya, kerja juga di Bangka sana. Lain proyek kan, satu bos kan. Kebetulan itu karena proyek itu banyak kan, bagian ada yang ngerjain pekerjaan di sub sama orang, nggak salah orang Jawa Barat. Cuman mungkin ada kesalahan pekerjaan gitu. Jadi, saya marah kan, dia nggak dipakai dulu dan bulan dilanjutin sama teman saya yang datang dari grup Pacitan kan. Baru 1 hari kerja di situ, tiba-tiba mau berdiri nggak bisa. Semuanya itu Mas? Yang satu, bapaknya satu, sampai digotong dibawa ke mes. Udah di situ nggak bisa bangun, nggak bisa apa.
cuman bisa ngomong sama gerakin kepala kanan. Itu mungkin apa ditaruh santet apa di situ ya. Oh, Jadi gitu. yang celaka yang kerja di situ. Jadi waktu itu ada tukang yang diberhentikan ya, gara-gara Iya, diberhentikan pemborong dia. bos, gara-gara kerjaannya kurang Iya. cocok atau Kurang gimana cocok. gitu ya. Dan ada grup lagi dari Pacitan masuk, Iya. tiba-tiba Bulan satu itu mungkin yang sial. padahal ada rombongan banyak orang ya. Iya. Enggak cuma satu itu, cuman bapaknya itu yang kena. Itu sampai berbulan-bulan pulangnya, dia pulang kampung aja belum bisa jalan masih. Jadi nggak dicarikan paranormal atau ustadz atau kiai gitu di sana, Mas? Kalau di sana nggak tahu ya, cuman pas udah dibawa pulang ke Pacitan kabarnya sih emang gitu, emang dipasangin gitu. Tapi sekarang kabarnya gimana? Udah lama ya nggak Nggak ini. tahu ya? Iya. Tapi sebulan 2 bulan sampai 3 bulan masih, katanya sih masih berbaring sampai punggungnya itu lecet karena dia berbaring terus. Ngeri ya, Mas ya? Ya, Ya mungkin untuk kawan Mas War itu semoga cepat diberi kesembuhan ya, Mas ya. iya. Kasihan juga sih. Makanya itu. Jadi setelah itu, Mas, Ya kalau saya sih buat antisipasi ya, kalau setiap datang ke lokasi baru atau yang penting permisi. Insya Allah kalau permisi nggak akan diganggu lah. ya, ya. Mungkin dia nampakin gitu, Karena sebetulnya di dunia ini nggak cuma dunia kita aja, Mas, kan ada dunia lain juga. Ada yang tidak terlihat. dan katanya juga kan dia juga beranak pinak semakin banyak. Mungkin kan kita di sini juga kan bersentuhan langsung kan. Iya, Mungkin dia ada sebetulnya iya, tapi kan sudah tidak alam. Iya. Tapi mungkin dia bisa melihat kita kan, kita tidak bisa melihat. Kalau sebenarnya kalau pengalaman kayak gitu mau diceritain sehari semalam nggak akan putus, Ya. ada aja setiap lokasi. Mungkin ditahan dulu, Mas, untuk yang suka sama ceritanya Mas War, nanti kita bisa undang lagi Mas War. Yang suka ceritanya Mas War, komen-komen ya. Terima kasih Mas War sudah mau datang ke studio kami ya. Mereka tidak melihat, tapi sedang memperhatikan.